Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Pendidikan PAI yang beranggotakan Abdul Aziz Muslim, Dwi Bunga Tresna Siska Paulina, Livia Nidia Badila, dan Siti Nurhalimah Asadia. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Memahami Penggunaan Proses dan Sumber Belajar pada Pendidikan Agama Islam dalam Perkembangan Teknologi. Dalam makalah kami ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian proses dan belajar. Yang kedua, proses pembelajaran PAI dalam perkembangan teknologi. Yang ketiga, konsep yang baik, proses belajar PAI dalam perkembangan teknologi. Dan yang keempat, pengembangan ide tentang proses pembelajaran PAI dengan menggunakan teknologi. Langsung saja pada materi yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu pengertian proses dan belajar. Proses adalah perubahan atau serangkaian langkah sistematis atau juga tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali. Adapun belajar ialah membawa perubahan dalam performance, dan perubahan itu sebagai akibat dari latihan kita sendiri. Nah, jadi proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan pada perilaku kognitif, perilaku efektif, dan perilaku psikomotorik yang terjadi dalam diri murid. Nah, perubahan itu bersifat positif. Positif yang berarti berorientasi kepada arah yang lebih baik lagi. Dalam pengertian proses belajar dapat dibedakan pada 3 fase. Yang pertama, fase informasi. Yang kedua, fase transformasi. Dan yang ketiga, fase evaluasi. Di mana setiap pembelajaran diperoleh sejumlah informasi. Ada informasi yang menambah pengetahuan yang sudah dimiliki oleh murid, ada informasi yang memperhalus dan memperdalam materi yang telah diketahui oleh murid, dan ada juga informasi yang bertentangan dengan apa yang telah diketahui oleh murid sebelumnya. Kemudian masuklah pada fase yang kedua, yaitu fase transformasi. Fase transformasi di sini adalah fase perubahan atau fase lanjutan dari fase informasi yang telah saya paparkan tadi sebelumnya. Nah, di mana fase transformasi di sini adalah fase informasi yang telah peserta didik ketahui, kemudian berubah menjadi lebih tahu dan lebih memperdalam pengetahuan yang telah diberikan oleh guru. Kemudian ada juga informasi yang bertentangan dengan apa yang sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Kemudian masuk kepada tahap transformasi atau perubahan, di mana yang awalnya bertentangan dengan guru kemudian diluruskanlah oleh guru, dan murid tersebut mengetahui apa yang sebenarnya bertentangan tadinya. Jadi yang awalnya dia ke kiri, dia tahu sekarang yang telah dijelaskan oleh guru begini, dan akhirnya menujulah kepada hal yang positif, yang baik, yang awalnya bertentangan. Kemudian fase evaluasi, di mana fase evaluasi ini adalah fase yang terakhir dalam proses belajar. Semua murid itu dievaluasi. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya bertentangan menjadi tidak bertentangan. Itu ada fase evaluasi. Dalam hal ini merujuk kepada kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa, tetapi kemampuan siswa juga harus diberikan tempat atau ada yang membimbing sebagai fasilitator, yaitu guru.
guru itu sebagai fasilitator. Untuk menjadi fasilitator yang baik, guru juga harus berupaya dengan optimal mempersiapkan rancangan pembelajarannya, tahapan-tahapan apa yang harus diberikan kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik anak didik tersebut demi mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Kualitas pembelajaran atau pembentukan kompetensi dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Segi proses pembelajaran atau pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar dari peserta didik itu terlibat secara aktif, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasilnya adalah proses pembelajaran itu dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada peserta didik, seluruhnya atau setidaknya sebagian dari murid tersebut, maka proses pembelajaran itu disebutkan insya Allah berhasil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi pengertian proses dan belajar. Lanjut saja kepada pemateri yang kedua yang akan membahas tentang proses pembelajaran PAI dalam perkembangan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah Sadia, kelas PAI 3E dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Perkembangan Teknologi. Teknologi merupakan suatu hal yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu manfaat teknologi yaitu digunakan dalam dunia pendidikan, terutama pada pendidikan agama Islam. Memang sudah tidak asing lagi, teknologi saat ini semakin berkembang dan semakin canggih, terutama dalam bidang apapun itu sangat dibutuhkannya teknologi. Terutama dalam bidang pendidikan itu sangat dibutuhkan teknologi. Tidak hanya pendidikan umum saja yang hanya membutuhkan teknologi, pendidikan agama Islam pun dibutuhkannya teknologi. Dengan adanya teknologi diharapkan dapat mempermudah pemahaman siswa serta mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu dengan suatu cara atau metode yang sistematis. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menerima materi pendidikan agama Islam dengan baik, menyenangkan, dan tanpa paksaan. Adapun proses atau cara pemanfaatan perkembangan pendidikan agama Islam dengan menggunakan teknologi, yaitu dengan menggunakan, contohnya dengan menggunakan PowerPoint. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan suatu materi dengan metode ceramah, bisa dibantu dengan PowerPoint agar mudah dipahami oleh siswa dan dapat dipahami oleh siswa dan menyenangkan dan tidak boring bagi siswa, dan guru pun lebih mudah dalam menyampaikannya. Adanya penerapan teknologi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, maka siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru saja, akan tetapi juga mempunyai aktivitas yang lain seperti mengamati, merumuskan, dan mendemonstrasikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Nidia Fadilah dari kelompok 3 Pendidikan Teknologi yang akan menjelaskan konsep yang baik proses belajar PAI dalam perkembangan teknologi. Pengembangan teknologi pembelajaran PAI adalah suatu cara atau metode yang sistematis yang diharapkan nantinya peserta didik dapat menerima materi pendidikan agama Islam dengan baik, dengan rasa senang dan tanpa ada paksaan. Kemudian, ruang lingkup pengembangan teknologi pembelajaran ini meliputi teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi berbasis komputer, dan multimedia. Dengan adanya sistem ini, proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi di dalam ruangan kelas,
di mana secara terpusat guru memberikan pelajaran secara searah, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan para siswa dapat secara aktif dilibatkan dalam proses pembelajaran. Mereka bisa terus berkomunikasi dengan sesamanya kapan dan di mana saja dengan cara akses ke sistem yang tersedia secara online. Sistem seperti ini tidak saja akan menambah pengetahuan seluruh siswa, akan tetapi juga turut membantu meringankan beban guru dalam proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan ide proses pembelajaran PAI menggunakan teknologi. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru PAI dalam proses pembelajaran di kelas adalah saya merangkum menjadi 4 poin. Poin pertama, menggunakan program PowerPoint. Yang kedua, menggunakan email. Yang ketiga, menggunakan mailing list. Dan yang keempat, menggunakan weblog. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu PowerPoint. Nah, PowerPoint ini sebagaimana yang telah kita ketahui bisa sangat bermanfaat sekali bagi seorang guru untuk proses pembelajaran di kelas. Nah, kita bisa menampilkan poin-poin penting, hal-hal apa yang akan disampaikan kepada murid, materi yang akan disampaikan kepada murid itu. Jadi kita bisa merangkum dalam hal poin-poin penting saja, sehingga seorang murid bisa mencerna dengan baik, memahami dengan baik gitu, memahami dan paham apa yang kita sampaikan. Nah, PowerPoint ini mendukung gambar, video, audio. Nah, ini sangat menarik sekali untuk seorang siswa dalam memahami pembelajaran, memahami apa yang disampaikan oleh guru gitu. Nah, sehingga ini sangat efektif sekali untuk kita gunakan PowerPoint ini. Nah, yang kedua adalah menggunakan email. Kita bisa gunakan untuk tugas gitu. Nah, di sini seorang guru bisa menyuruh murid untuk mengerjakan tugasnya itu dikirimkan melalui email, singkatnya seperti itu. Nah, sangat mudah dan gampang, bukan? Nah, ketimbang mengumpulkan buku yang numpuk segitu banyaknya. Nah, ini sangat akan praktis, menggunakan email ini akan sangat praktis, sangat praktis sekali. Nah, jadi bisa dimanfaatkan dalam hal proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menggunakan mailing list. Nah, mailing list ini apa sih? Nah, mailing list ini adalah, seorang guru bisa menggunakan mailing list ini untuk bahan diskusi kelompok di dalam kelas maupun di luar kelas. Jangkauannya sangat luas, bisa membuat grup kelas ataupun grup untuk sekolah gitu, untuk grup semua sekolah. Ini sangat lengkap sekali. Nah, mailing list ini sangat efektif sekali, bisa kita gunakan untuk bahan diskusi gitu, diskusi umum, diskusi di kelas maupun diskusi dalam jangkauan cakupan yang sangat luas, dalam tanda kutip untuk satu sekolah pun ini bisa kita gunakan gitu. Nah, ketika kita mengupload materi, nah semua orang yang ada di grup itu bisa tahu. Nah, ini sangat memudahkan sekali dalam kita proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menggunakan weblog. Weblog ini apa sih? Weblog ini semacam surat kabar pribadi ya. Nah, seorang guru bisa mengupload karya-karya ilmiah mereka, pemikiran-pemikiran seorang guru dituangkan di semacam artikel gitu. Nah, bisa dituangkan di dalam weblog tersebut. Nah, bisa sangat membantu sekali untuk pembelajaran gitu. Misalnya kita dalam pembelajaran harus ada buku paket, buku guru gitu. Referensinya kita tidak harus membawa buku yang begitu tebal sebegitu numpuknya. Nah, dengan weblog ini
bisa digunakan oleh seorang murid untuk referensi materi-materi yang akan didapatkan gitu. Jadi semakin mudah mempermudah seorang murid untuk memahami materi. Nah, mungkin itulah 4 poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam mengembangkan ide proses pembelajaran PAI-nya di kelas itu menggunakan teknologi harus dapat poin. Yang pertama apa? Yang pertama tadi saya rangkum lagi. Yang pertama menggunakan program PowerPoint, dan yang kedua menggunakan email, yang ketiga menggunakan mailing list, dan yang keempat menggunakan weblog. Nah, tapi harus diperhatikan juga ini seorang guru. Walaupun demikian, dengan gampangnya teknologi, nah di dalam menyampaikan sebuah materi, seorang guru ini harus pandai-pandai gitu. Jangan sampai menjelaskan tentang sifat Allah, atau walaupun demikian teknologi ini sangat mudah, namun di dalam menjelaskan seorang guru PAI ini dalam menjelaskan contoh materi tentang pembahasan iman kepada Allah. Nah, Allah ini siapa? Jangan tanya seperti itu, karena Allah tidak suka dengan makhluk ini. Allah ini bagaimana? Nah, Rahman, sifat Rahman jeung sifat kasih sayangnya Allah ini. Nah, jadi jangan digambarkan gitu sifat Allahnya, jangan digambarkan Allahnya. Yang harus kita gambarkan adalah sifat Rahmannya Allah. Contoh, seekor burung memberi makan anaknya gitu. Nah, ini kasih sayang seorang induk burung ini kepada anaknya. Nah, ini sifat rahmatnya Allah seperti ini. Jangan digambarkan bagaimana Allahnya. Nah, mungkin demikian singkat materi dari saya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.